Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Ananda mahasiswa, dalam kuliah pengantar kewirausahaan. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana upaya kita memulai usaha baru. Dan khusus pada minggu ini, kita akan berbagi tentang 7 keys to success ya. Ada 7 kunci untuk sukses memulai usaha baru. Nah, Ananda, pertama yang akan kita sampaikan kepada Anda semuanya, bahwa faktanya negara itu butuh pengusaha. Nah, jadi negara membutuhkan pengusaha muda dan kelompok yang cukup potensial untuk menjadi pengusaha itu adalah mahasiswa, karena Anda sedang berada pada masa produktif. Nah, kenapa negara butuh para pengusaha? Yang pertama karena pengusaha itu mampu menciptakan lapangan kerja. Jadi dengan adanya lapangan kerja itu akan mengurangi pengangguran. Nah, ketika orang bekerja, mereka akan mendapatkan pendapatan. Ketika warga negara punya pendapatan, maka daya belinya juga meningkat. Nah, ini semacam lingkaran. Ketika ada lapangan kerja, pengangguran berkurang, masyarakat mendapat pendapatan dan mereka memiliki daya beli, ini akan menjadi seperti aliran darah dalam suatu negara yang sehat, yang sehat. Nah, makanya negara butuh pengusaha. Kita bisa melihat di sini, Ananda, di Indonesia ini baru ada sekitar 1,65% pengusaha. Sedangkan data membuktikan bahwa sebuah negara bisa dikategorikan sebagai sebuah negara maju jika setidaknya 2% dari jumlah penduduknya itu adalah pengusaha. Jadi kita masih perlu banyak pengusaha-pengusaha muda, yang salah satu yang paling potensial itu adalah dari Ananda mahasiswa. Kenapa harus jadi pengusaha? Nah, ini ya. Ini barangkali sudah sangat sering kita ketahui dari berbagai sumber antara karyawan dan pengusaha. Nah, ini bisa dilihat antara karyawan dengan pengusaha, bagaimana pengusaha itu tentu di samping mereka membutuhkan energi, bekerja dengan lebih banyak dibanding orang lain, tetapi juga mereka akan mendapatkan lebih banyak dari orang yang bekerja hanya biasa saja, apalagi hanya bekerja sebagai karyawan. Tentu kita paham ya, bekerja sebagai karyawan tentu kita akan menerima gaji, gajinya tetap gitu ya, sesekali dapat bonus. Namun tentunya kalau kita ingin meningkatkan taraf kehidupan dengan lebih cepat, maka tentu pilihan menjadi pengusaha itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Ya, jadi banyak orang yang menjadi pengusaha itu awalnya didasari oleh keinginan untuk mengubah nasib lebih cepat. Kalau kita jadi PNS, mungkin ya kita juga nasibnya juga cukup bagus ya, cukup bagus, tetapi tentu perkembangannya, peningkatannya itu perlahan. Tetapi kalau jadi pengusaha, tahun ini bisa dari nol, tahun besok menjadi 5, tahun besok lagi bisa menjadi 10, tahun besok bisa menjadi 20. Jadi penghasilan kita itu tidak pasif. Penghasilan penghasilan atau pendapatan pengusaha itu sangat besar, progresif gitu ya. Dan tentunya itu menjadi satu hal yang sangat disukai oleh orang-orang yang tidak begitu sabar untuk menunggu menjadi orang sukses. Jadi intinya di sini Bapak berpesan kepada Anda, ada pengusaha mengatakan bahwa menjadi pengusaha itu karena ingin mengubah nasib lebih cepat. Nah, jadi kalau Anda ingin mengubah nasib lebih cepat, jadilah pengusaha. Berikutnya Anda, Bapak akan mencoba membagikan 7 kunci untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses di awal ya, memulai atau merintis usaha. Yang pertama adalah fokus pada satu produk. Saat kita akan memulai sebuah usaha, itu biasanya kita bisa melihat ya banyak model atau produk yang kita lihat langsung di lapangan atau berdasarkan pengalaman kita. Dan kadang-kadang kita ingin menjual banyak gitu ya agar mendapatkan penghasilan yang besar. Tapi sebagai pemula, sebaiknya kita fokus pada satu produk. Nah, pastikan produk yang dipilih itu adalah produk yang benar-benar dibutuhkan. Nah, jadi oleh sebab itu, Ananda juga bisa melakukan survei dulu ke masyarakat ya. Kira-kira pada tahun ini tren yang dibutuhkan itu apa? Ya, tren yang dibutuhkan itu apa? Apakah kalau akan punya ide baru seperti apa?
atau mengembangkan ide orang lain seperti apa, atau ngikutin orang lain tapi dengan modifikasi seperti apa. Yang perlu menjadi perhatian adalah ketika memulai sebuah usaha baru, fokus pada satu produk. Ya, walaupun memang kenyataannya ada juga orang yang ketika rilis usahanya itu dia menjual berbagai macam. Tetapi bagi pemula sebaiknya fokus pada satu produk saja. Contohnya Anda membuat produk tentang makanan. Apa konkretnya makanan itu? Satu saja dulu. Satu saja. Jadi kunci pertama itu sarannya adalah fokus pada satu produk. Yang kedua adalah problem solving produk. Jadi produk yang kita hasilkan itu pastikan memenuhi konsep problem solving. Artinya apa? Kita menciptakan sebuah produk yang membantu orang untuk mengatasi masalahnya. Orang butuh, kita punya. Apakah itu barang atau jasa? Ya, orang butuh, kita punya. Kemudian produk itu benar-benar bermanfaat serta menarik perhatian. Jadi, kalau begitu, berpikirlah bagaimana menciptakan sebuah produk atau ide produk dalam konsep problem solving produk. Jadi produk yang mampu mengatasi kebutuhan atau permasalahan pasar gitu ya. Yang ketiga, produk itu harus menarik. Nah, makanya usaha Anda itu harus desain yang bagus. Jadi oleh sebab itu, kalau Anda membuat produk contohnya makanan kecil atau makanan ringan, jangan hanya fokus kepada makanannya, tetapi kemasannya itu harus menarik. Ya, kita bisa lihat ya, kalau pisang itu di toko atau di pasar rakyat itu kan satu sisir itu bisa 20.000. Tapi kalau pisang itu dikasih plastik, ya dibungkus dengan plastik, lalu dibawa ke supermarket itu pisangnya bisa belinya tidak lagi per sisir tapi per buah atau per 2 buah dan harganya langsung melejit. Nah, kenapa? Karena uh, paketnya tadi itu, desainnya tadi itu. Jadi desain itu penting dan itu menjadi perhatian bagi pengusaha. Jadi kalau Ananda merancang sebuah produk, pastikan desainnya juga bagus. Logonya, mereknya gitu ya. Kemudian kemasannya, paketnya, satu packaging kata orangnya, itu satu hal yang harus benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai gara-gara desain kemasannya tidak bagus, produk yang tadinya bagus menjadi tidak laku di pasaran. Jadi desain dan kemasan itu ibarat sebuah bingkai ya. Jadi produk itu adalah lukisan, kemasannya adalah bingkai. Lukisannya bagus, bingkainya bagus, nilainya bertambah. Tapi kalau lukisannya bagus, bingkainya nggak bagus, maka lukisan itu bisa menjadi turun harganya. Jadi kunci yang ketiga adalah desain yang bagus. Yang keempat adalah hindari hal terburu-buru. Jadi dalam berusaha kita tidak boleh latah. Orang bikin kedai kopi gitu ya, kafe gitu ya, buat ngopi-ngopi kita bikin kedai kopi gitu ya semuanya. Orang bikin apa usaha cenderamata, kita bikin cenderamata. Boleh saja sama dengan orang, tetapi ada sesuatu yang beda, yang berbeda. Orang bikin kedai kopi seperti itu, lalu bedanya dengan kita apa? Spesifikasi kita itu apa ya? Nah, untuk itu kita sebagai pengusaha muda atau mulai merintis usaha, kita juga bisa melakukan yang namanya trial and error. Kita coba seperti ini. Contoh, kita kalau ada orang menjual satu gelas kopi itu 20.000, kita coba yang 10.000 atau 15.000, tapi dengan mengurangi volumenya, kemasan ukurannya, volumenya. Jadi orang tuh bisa mungkin 200 cc, kita 150 cc. Jadi artinya kita menjual produk harganya di bawah orang pasar, tetapi kita mengurangi sedikit volumenya, isinya. Kita coba itu. Nah, kalau seandainya ternyata orang lebih suka dengan yang harga lebih rendah tapi volume lebih sedikit, karena tidak semua orang itu suka ngopinya yang banyak ya. Mereka cuma pengen sedikit saja, yang penting ada rasa kopinya, tapi mereka membayar lebih sedikit. Nah, itu efeknya itu bisa berdampak besar bagi konsumen kita. Jadi bisa lakukan trial and error. Tapi kalau ternyata kita coba mengurangi volume, ukuran, ya kapasitas produk kita, tetapi ternyata itu membuat konsumen kita menjadi hilang, maka kita kembalikan ke ukuran semula. Jadi trial and error dalam produk usaha baru itu saya kira hal yang biasa dilakukan.
Kita coba-coba aja apakah dari segi itunya, bisa juga trial and error dari segi rasa gitu ya. Memberikan rasa-rasa tertentu, rasa-rasa yang unik, rasa-rasa yang baru, atau bisa juga dengan penyajian dan segala macamnya. Jadi begitu banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi yang teringat adalah jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru. Berikutnya adalah menguasai konsep usaha. Menjadi pengusaha itu tentu kita harus paham bahwa kita adalah penjual dan kita butuh konsumen. Sebagai pelaku usaha, kita harus tahu siapa yang menjadi kompetitor kita, kendala yang harus dihadapi, kemudian wawasan seputar manfaat produk yang dihasilkan bagi para konsumen. Jadi kalau kita jualan kopi, maka kita harus punya pengetahuan yang cukup memadai, komprehensif tentang kopi. Jangan sampai nanti ketika ada konsumen datang ke toko kita, ke kedai kita, dia bincang-bincang dengan kita tentang kopi, kita justru banyak yang nggak ngertinya atau nggak nyambungnya. Nah, ini nanti akan melemahkan persepsi pelanggan terhadap diri kita. Jadi artinya kita sekedar jual saja, kita tidak mendalami konsep dari usaha yang kita jalani. Berikutnya adalah kunci yang keenam, ini versi Pak Dion ya, kalau tadi kita mengutip dari Uprint dan Investri ya, kalau ini kita melihatnya dari pikiran Pak Dion bahwa kita itu dalam berusaha harus belajar dari mentor atau inspirator. Kita butuh orang lain untuk tumbuh. Mentor adalah faktor kunci keberhasilan. Mentor yang tepat akan melejitkan perkembangan. Dimulai dengan mentor, dijalani bersama mentor, jatuh bangun bersama mentor, dan maju jaya bersama mentor. Jadi artinya kalau Ananda ingin membuka usaha, maka harus punya mentor, penasehat. Jadi kalau mahasiswa bikin PMW, bikin PKM kewirausahaan, maka ada pembimbing. Pembimbingnya itu adalah mentornya pertama, mentor pertamanya. Maka carilah dosen, carilah mentor yang bisa mengarahkan Anda, di mana Anda bisa berbagi, bercerita, mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Kunci yang ketujuh adalah bekerja dengan tim. Ini juga penting bagi Ananda. Kita bukanlah Superman yang kuat menjalani kerasnya persaingan usaha sendirian. Kita tidak seperti Superman yang bisa mengatasi dengan kekuatan kita ya. Kita punya kekurangan. Kita butuh tim yang solid dan loyal. Pilihlah tim terbaik, yaitu mereka yang satu frekuensi dan dapat diandalkan. Satu frekuensi dan dapat diandalkan. Ada teman kita yang satu frekuensi tapi tak dapat diandalkan, itu nggak bisa juga. Jadi satu fashion, satu frekuensi dan dapat diandalkan. Yang perlu Anda ingat, tim terbaik adalah mereka yang merasa dihargai dalam tim. Jadi pahami bahwa orang bijak lebih mengutamakan kenyamanan dan atmosfer kerja yang positif dibanding sekedar gaji yang besar. Tidak jaminan Anda menggaji karyawan dengan besar, mereka akan bertahan kepada Anda. Justru mereka akan mendukung Anda gitu ya, menikung Anda. Tetapi utamakanlah dalam tim itu adalah kenyamanan bekerja. Jadi kalau sudah nyaman, tak digaji pun tidak masalah. Yang penting mereka itu nyaman. Atmosfer kerja itu positif. Jadi kunci ketujuh adalah bekerja dengan tim. Jadi Anda semuanya untuk memulai sebuah usaha itu beberapa faktor kunci yang perlu Anda pahami adalah ada 7 tadi ya telah kita jelaskan dan silahkan dipelajari lebih lanjut. Kemudian bagaimana kita memulai usaha? Jadi memulai usaha itu tidak harus 100% dari kita gitu. Barang kita pikirkan, produknya kita pikirkan, tempatnya kita pikirkan, modalnya kita pikirkan, promosinya kita pikirkan semua. Nggak harus kita sendiri gitu. Jadi Bapak meringkasnya menjadi seperti ini. Berani usaha ide sendiri. Nah, ini yang pertama dulu nih. Ide sendiri itu datang dari pikiran kita atau hobi kita. Jadi kita punya hobi tapi kita pikirkan hobi itu agar bisa mendatangkan uang gitu. Jadi berani usaha, ide sendiri. Yang kedua, berani usaha ide orang lain. Jadi kita juga terbuka dengan ide orang. Kamu kan bakat usaha ya, bakat jualan. Gimana kalau kita jualan ini? Jadi berani usaha ide orang lain. Berikutnya adalah berani usaha modal orang lain. Jadi kita punya ide, tapi kita nggak punya duit. Maka kita mencari investor ya, jadi mencari orang yang punya duit. Jadi berani usaha modal orang lain. Berikutnya, berani usaha tempat orang lain. Jadi nggak perlu kita memikirkan dulu sewa tempat kalau ada orang yang bisa kita ajak kerjasama. Berikutnya adalah berani usaha barang orang lain. Jadi kita bisa bikin usaha tanpa harus bikin produk sendiri. Reseller kita jadinya ya, atau pengecer jadinya. Ya. Jadi kita ambil barang dari orang lain, nah kita jual. Seperti sekarang banyak pengusaha online gitu ya, mereka tidak produk baju,
mereka tidak produk sepatu, tapi mereka menjualkan. Itu disebut dengan berani usaha barang orang lain. Termasuk juga makanan kecil ya. Kita cari sumbernya, orang yang memproduksi makanan-makanan ringan, lalu kita ambil, lalu kita menjual sendiri, mungkin dengan menambah kemasannya dan sebagai segala macamnya. Yang penting ada keberanian untuk berani usaha barang orang lain. Lalu yang terakhir, berani usaha bersama orang lain. Nah, silakan Ananda akan memulai bisnis sederhananya itu pakai yang mana? Berani usaha ide sendiri, berani usaha ide orang lain, berani usaha modal orang lain, atau berani usaha tempat orang lain, atau berani usaha barang orang lain, atau berani usaha bersama orang lain. Silakan dipilih mana yang sesuai dengan passion Ananda masing-masing. Oke, terakhir ini slide-nya faktor menuju kesuksesan dalam berusaha. Jadi pertama adalah Ananda harus punya pengetahuan, punya keterampilan, dan cara pandang. Bahwa berusaha itu penuh risiko. Tetapi walaupun penuh risiko, peluangnya juga banyak. Jadi jangan pengetahuan ada, keterampilan ada, tapi perspektif usaha nggak ada. Kita harus ingat, jadi pengusaha itu adalah pertaruhannya kalau nggak maju, mundur. Kalau nggak naik, jatuh. Nah itu, kalau nggak sukses, gagal. Itu perspektif sebagai seorang pengusaha. Berikutnya, keunikan produk. Pastikan produk yang dipasarkan, yang dijual itu adalah sesuatu yang unik. Tidak boleh jadi follower, gitu ya. Walaupun kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Barang sama, tapi kita lakukan ATM. Berikut lokasi. Pastikan lokasinya itu disurvei, dekat dengan pasar kita, kemudian mudah dijangkau aksesibilitasnya. Kemudian brand, bikinlah merek yang unik-unik gitu ya. Masa kalah sama ada Minar, mie neraka gitu ya. Mitus, mie petus gitu. Itu brand ya. Merek itu kadang-kadang membuat orang menjadi eh, apa namanya ya, penasaran ini. Apa sih maksudnya gitu. Kemudian modal seperti yang Bapak sampaikan tidak harus dari uang sendiri, dari uang saku sendiri, bisa kolaborasi dengan teman. Sistem, perhatikan bahwa bekerja itu harus ada sistem yang saling mendukung, dan terakhir karyawan atau teamwork Anda. Pilihlah orang yang satu frekuensi dan dapat diandalkan. Nah, demikian Ananda materi kita untuk perkuliahan pada minggu ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan melalui ruang forum diskusi kita atau melalui WA grup kuliah kita. Terima kasih. Semoga Ananda semua bisa memahami materi ini dan mengembangkannya dengan sumber-sumber lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.